Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video kali ini kita akan mengenal bagaimana cara kerja VPS, apa itu VPS, dan apa saja aplikasi yang dapat kita install di VPS. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara kerja dan bagaimana cara menggunakan hosting. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke tingkat di atasnya, yaitu VPS. VPS di sini adalah Virtual Private Server. Kemudian untuk cara kerja VPS sendiri, bisa kita lihat pada gambar. Di sini VPS ini ada yang namanya virtual machine, di mana kita dapat menginstal di sini web hosting, file hosting, portal web, dan lain sebagainya, sehingga dapat diakses oleh pengguna. Jadi kalau hosting, website kita masuk ke dalam hosting, kalau ini kita punya induknya lagi di atasnya, atau yang bisa dibilang kita punya virtual VC. Kalau PC di rumah kita, itu penyimpanannya kita tahu di tempat kamar kita atau di ruangan kerja kita. Nah, kalau ini kita menyimpannya di cloud. Atau yang bisa dibilang, data-data kita itu tersimpan di dalam storage yang sudah kita beli tadi. Kemudian di sebelah kanan, bisa teman-teman lihat juga, di sini kita bisa menginstal beberapa aplikasi juga di dalam Private Server, dan juga ada aplikasinya khusus untuk dijalankan pada VPS, baik itu cPanel, WHM, dan lain sebagainya. Oke, untuk VPS ini penjelasan singkatnya, kalau hosting sebelumnya kita ibaratkan rumah, dan jika VPS kita bisa ibaratkan gedung apartemen, yang setiap kamarnya mempunyai fasilitas yang dapat digunakan oleh si penyewa atau pemilik. Contohnya, di sini teman-teman jika tinggal di apartemen bisa menggunakan fasilitas gym, kolam renang, dan lain sebagainya secara bersamaan. Yang membedakan di sini hanya saja kamar-kamarnya itu berbeda. Jadi, semisalnya ada masalah di kamar A, bisa kita pindah ke kamar B atau C. Kemudian, jika ibaratkan apartemen ini, kita bisa ke kamar mandi, menggunakan meja makan, menonton TV tanpa harus mengantri dengan pengguna yang lain. Berbeda dengan yang kita ibaratkan rumah tadi. Kalau hosting tadi kita sistemnya itu antrian. Jadi ketika kita menggunakan resource tertentu, kita menggunakan secara bersamaan dan tidak dibatasin. Misalnya untuk hosting itu 4 GB, kita gunakan bersama dengan 100 pengguna lainnya. Nah, jika apartemen ini kita mempunyai RAM 2 GB, 4 GB itu kita gunakan sendiri. Itu yang membedakan antara hosting dan VPS. Lalu, apa saja sih analogi dari fasilitas apartemen pada VPS ini? Kalau diibaratkan di apartemen itu ada kolam renang, fasilitas gym, dan lain sebagainya, di sini juga VPS mempunyai analogi fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama seperti RAM, kemudian core CPU, storage, dan lain sebagainya. Pada RAM di sini kita bisa memilih dari 1 GB sampai tingkat yang paling tinggi sampai 96 GB. Kemudian core CPU ada yang 16 core, 32 core, dan lain sebagainya. Storage sendiri di sini selama yang saya gunakan saat ini ada yang 20 GB, kemudian ada juga yang sampai 1 tera, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih keuntungan kita menggunakan VPS? Yang pertama itu custom resource, di mana resource yang kita gunakan, baik itu RAM, CPU, dan lain sebagainya, itu bisa kita atur dengan kebutuhan kita. Misalnya kita hanya membutuhkan 1 GB, ya kita hanya membeli ataupun menyewa yang VPS 1 GB. Kemudian jika kita membutuhkan resource yang lebih tinggi, misalnya RAM-nya 32 GB, kita bisa mengorder ataupun membeli VPS yang menggunakan RAM 32 GB. Lalu performa tinggi di sini kita sesuai dengan resource yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kemudian sistem keamanan ganda, di mana keamanan di sini yang dimaksud yaitu setelah kita menggunakan custom resource tadi, kita bisa meningkatkan keamanan secara individual ataupun
secara mandiri. Kenapa bisa dibilang mandiri? Karena di sini VPS ini rata-rata non-management ataupun bisa dibilang di-manage sendiri. Jadi kita bisa mengatur performanya sendiri, kemudian kita bisa meningkatkan keamanannya dari VPS sendiri. Lalu di balik kelebihan ada juga kekurangan, di mana yang pertama kita harus mengetahui kemampuan teknis. Kenapa kita harus mengetahui kemampuan teknis? Karena di sini kita akan terlibat dengan sistem root ataupun sistem induk, di mana kita akan menginstal apa saja aplikasi yang kita gunakan, tapi resikonya itu balik ke kita. Kenapa? Karena jika custom resource tadi tidak sesuai dengan aplikasi yang kita butuhkan, itu akan mempengaruhi resiko performa dan resiko keamanan juga. Termasuk aplikasi yang kita install. Jika keamanannya itu belum kita turn up ataupun kita belum setting, itu akan mempengaruhi juga resiko performa dan keamanan. Sama seperti laptop yang baru kita install, jika kita tidak install antivirus, itu akan sangat berisiko daripada yang laptop menggunakan antivirus. Kurang lebih analoginya seperti itu. Lalu apa saja sih fungsi dari VPS ini? Yang pertama, kita menggunakan VPS ini untuk menjalankan website yang bertrafik tinggi. Contohnya blog atau website yang pengunjungnya itu lebih dari 10.000 per hari. Kemudian kita juga bisa membuat web hosting dengan merek kita sendiri. Misalnya di sini kita menginstal WAM, Capani dan sebagainya, kita membuat merek sendiri dan kita dapat berjualan. Lalu bisa juga berfungsi sebagai backup server, di mana VPS ini dikhususkan untuk membackup server baik itu di hosting maupun di VPS yang lain. Kemudian penyimpanan server. Penyimpanan server yang dimaksud di sini itu fiturnya mirip-mirip seperti OneDrive, kemudian Google Drive, Box, Dropbox, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti OnCloud misalnya. Dan untuk penyimpanan server ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya pada hosting. Dan nanti juga teman-teman bisa dapat menginstal penyimpanan server menggunakan VPS pada video selanjutnya. Kemudian remote desktop. VPS di sini ada dua, ada Windows dan Linux. Dimana jika Windows kita bisa melakukan remote desktop dan menggunakan layaknya seperti laptop ataupun komputer kita seperti biasanya, yang mana kita bisa klik tanpa menggunakan coding. Lalu yang terakhir untuk dev server. Dev server di sini, sebelum aplikasi itu diterjunkan publik, kita bisa menggunakan server VPS ini untuk uji coba maupun testing dan pengembangan di internal tim kita. Lalu bagaimana untuk alur penerapan VPS ini? Kita ambil contoh di sini web server untuk PHP ataupun static web. Yang pertama, kita bisa lihat di bagian atas ini langganan dan install OS. Jadi kita akan langganan dan membeli paket VPS itu, kemudian kita pilih OS-nya apa saja, misalnya Ubuntu, Debian, kemudian Windows, dan lain sebagainya. Kemudian kita install web server dan cek IP address. Install web server ini kita akan menginstal misalnya Ning ataupun Lightspeed atau Apache di dalam VPS kita. Setelah terinstall, kita akan cek IP-nya menggunakan browser, sudah bisa dicek atau belum. Sehingga nantinya akan berpengaruh untuk step selanjutnya. Setelah itu selesai, kita akan install FTP server. FTP server di sini berfungsi untuk mengupload file-file kita nantinya. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita upload file melalui aplikasi FTP yang sudah kita install tadi. Dan yang terakhir kita akan publish web kita ke IP address yang sudah kita install tadi, ataupun yang sudah digunakan saat kita membeli langganan VPS. Nah, untuk domain sendiri nantinya bisa kita sambungkan juga ke dalam IP VPS kita. Berikutnya, jika kita ingin membuat web server, apa saja sih aplikasi yang bisa kita gunakan? Di sini banyak sekali aplikasi yang support di VPS untuk digunakan usaha hosting. Yang pertama ada cPanel, WHM, kemudian Direct Admin, Plex, AJ, Virtual Admin, dan lain sebagainya. Lalu sistem operasi apa saja yang tersedia pada VPS ataupun yang bisa diinstal di VPS? Di sini ada dua jenis.
Yang pertama Windows Server dan Linux. Untuk Windows Server di sini hanya berbeda tahun. Misalnya tahun 2012, tahun 2016 dan lain sebagainya. Untuk Linux di sini ada beberapa macam jenisnya, ada OpenSUSE, Ubuntu, Red Hat, Fedora, CentOS dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa provider penjual VPS di Indonesia. Teman-teman bisa dapat melihatnya pada website whtop.com. Di sini saya mengambil data yang terakhir pada bulan ini, dan teman-teman bisa melihatnya secara real time pada website tersebut. Karena tampilan di sini yang saya berikan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini ada banyak sekali provider VPS yang di Indonesia. Ini hanya beberapa. Misalnya di sini ada Citra Host, Yaya Host, Hostinger, kemudian ID Cloud Host, Dewa Web Hostingan, Demo Square, Dewa Biz, Jagoan Hosting, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Oke, sekian penjelasan singkat dari VPS, Virtual Private Server. Dan pada video-video selanjutnya, teman-teman akan mempelajari bagaimana cara menginstal VPS, bagaimana cara menggunakan VPS, menginstal OS di VPS, dan lain sebagainya. Untuk itu, tetap stay dan update di channel Kelas Rumah untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.